adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Kudaki-daki. Nah adik-adik, mari kita naikkan pujian dari terbit matahari sampai pada masuknya kita memuji Tuhan.
adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak senang sekali. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami datang Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kakak yang akan membawakan firman-Mu dan kami semua yang akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, pernahkah kalian merasa takut akan sesuatu? Nah, kira-kira hal-hal apa sajakah yang menakutkan buat kalian? Ada orang yang takut kegelapan, orang lain takut air. Ada juga beberapa anak yang takut berdiri di depan kelas di sekolah. Anak lain lagi takut sendirian. Hal-hal apa sajakah yang kalian percayai? Ketika kalian duduk di kursi, kalian percaya bahwa kursi itu tidak akan patah. Ketika kalian menekan pensil pada kertas, kalian percaya bahwa pensil itu dapat dipakai pada kertas tersebut. Setiap hari kita menaruh percaya pada banyak hal, tetapi kadang-kadang hal yang kita percaya mengecewakan kita. Kadang-kadang pensil kurang baik untuk dipakai menulis, atau kursi tiba-tiba roboh atau patah. Akan tetapi, ada seseorang yang dapat kita percayai yang takkan pernah mengecewakan kita. Tahukah kalian siapa orang tersebut? Setelah Paulus berada di Efesus beberapa waktu, ia meninggalkan kota itu untuk mengadakan perjalanan dan berkhotbah tentang Yesus di tempat-tempat lain. Kemudian ia kembali ke Yerusalem. Ada banyak orang di Yerusalem yang tidak menyukai Paulus karena ia berkhotbah tentang Yesus. Paulus tahu bahwa akan sangat berbahaya untuk berkhotbah di Yerusalem. Tetapi Paulus juga mengetahui bahwa Tuhan menginginkan ia pergi, dan hal itu membuat ia berani. Ia tahu bahwa ia dapat mempercayai Tuhan apapun yang terjadi. Ketika Paulus tiba di Yerusalem, ia pergi ke Bait Allah untuk berdoa dan berkhotbah. Ia memberitakan pada orang-orang di situ hal-hal luar biasa yang telah Yesus lakukan di tempat-tempat yang disinggahi Paulus. Hal ini membuat beberapa orang marah. Mereka sama sekali tidak mempercayai apa yang Paulus katakan tentang Yesus. Suatu hari di Bait Allah, Paulus hampir dibunuh oleh segerombolan orang marah yang tidak setuju dengan pengajarannya. Perwira Romawi itu berkata, "Bawalah Paulus menghadap besok. Aku hendak mendengarkan penjelasannya. Aku ingin tahu mengapa begitu banyak orang marah." Tetapi ketika Paulus mulai menjelaskan tentang Yesus, gerombolan orang banyak itu mulai menyebabkan kegaduhan lagi. Mereka berteriak-teriak, ribut, dan marah. Sampai-sampai Paulus harus ditolong diselamatkan dari orang banyak itu oleh kepala pasukan. Ia membawa Paulus ke suatu tempat yang aman. Sementara Paulus menunggu untuk mendapat waktu yang tepat menjelaskan ke perwira Romawi, Tuhan berbicara kepadanya. "Kuatkanlah hatimu. Engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Engkau juga akan bersaksi tentang aku pada orang-orang di tempat-tempat lain." Paulus tahu bahwa Tuhan menyertai dan melindunginya. Hal ini membuat Paulus berani. Akan tetapi, pada hari berikutnya, sekelompok orang-orang yang marah mulai membuat rencana. Jumlah mereka lebih dari 40 orang, adik-adik. Mereka berjanji bahwa mereka tidak akan makan dan minum sampai mereka telah membunuh Paulus. Orang-orang ini pergi kepada imam-imam kepala dan memberitahu rencana mereka. "Mintalah agar kepala pasukan membawa Paulus kepadamu besok," kata orang-orang yang marah itu. "Katakan padanya bahwa engkau ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada Paulus. Kami akan bersembunyi di jalan. Bila Paulus mendekati kami akan melompat keluar dan membunuhnya sebelum ia sampai ke pertemuan." Imam Bait Allah berkata, "Hahaha, sebuah rencana yang baik. Bapak kepala pasukan, perkenankanlah Bapak membawa Paulus untuk bertemu dengan kami besok. Kami hendak mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya berkenaan dengan keyakinannya." Tampaknya rencana rahasia yang sempurna. Tapi ternyata
Ada orang lain yang mendengar rahasia itu. Seorang anak laki-laki yang tanpa sepengetahuan mereka sedang mendengarkan dengan seksama setiap kata yang dikatakan orang-orang itu. Dan anak itu ternyata masih keponakan Paulus. Mendengar rencana jahat itu, dia awalnya menjadi takut. Wah, ada yang berusaha untuk membunuh paman Paulus. Apa yang seharusnya kulakukan? Tidak pantas bila aku berdiam diri. Maka pergilah anak itu untuk memberitahukan hal ini kepada Paulus. Tetapi bagaimana aku dapat melakukannya? Paman Paulus sedang dijaga ketat oleh para pengawal. Dan juga kalau komplotan orang-orang itu mengetahui bahwa akulah yang telah mendengar rencana mereka, maka mereka dapat melukai bahkan membunuhku. Anak itu perlu mengambil keputusan yang cepat adik-adik. Akhirnya keponakan Paulus tetap berkeputusan wajib menyelamatkan nyawa pamannya. Tak ada orang lain yang mendengar rencana jahat itu, hanya dia yang dapat menolong Paulus. Ia perlu keberanian besar, tetapi Tuhan memberi keberanian pada orang-orang yang melakukan hal yang baik. Dengan beraninya, keponakan Paulus berjalan ke tempat Paulus sedang ditahan. Rasanya jalannya panjang. Dengan mengendap-endap dan sedikit tergesa-gesa, dia pergi untuk menemukan pamannya. Dia tidak ingin orang-orang marah itu melihatnya. Ketika akhirnya ia mendapatkan pamannya Paulus, anak itu menceritakan, "Paman, coba kemari." Shh, lirih tapi jelas ia berbisik. "Saya baru mendengar ada persekongkolan yang ingin membunuh paman. Mereka berencana begini." Anak kecil itu membisikkan rencana orang-orang jahat itu kepada Paulus. Disampaikanlah segala perkara yang telah ia dengar dari orang-orang jahat yang bersekongkol itu. Dia berusaha mengingat setiap ucapan mereka. Dengan segera, Paulus memanggil salah seorang pengawal dan meminta dia membawa anak itu menghadap kepala pasukan. "Beritahu kepada kepala pasukan tentang segala hal yang telah kamu ceritakan kepadaku. Jangan lupakan sesuatu yang telah kamu katakan," kata Paulus kepada keponakannya. Pengawal itu berjalan dengan keponakan Paulus di sampingnya. Mereka segera menghadap kepala pasukan. "Paulus, orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu," kata pengawal itu kepada kepala pasukan. "Ada sesuatu yang penting yang harus diberitahukannya kepadamu." Kepala pasukan itu membawa keponakan Paulus ke samping. "Katakan kepadaku mengapa pamanmu mengutus engkau datang kepadaku." Keponakan Paulus memberitahu kepada kepala pasukan segala sesuatu tentang orang-orang yang marah dan komplotan mereka untuk membunuh Paulus. Kepala pasukannya berkata, "Jangan kau ceritakan apa yang kau ketahui ini kepada siapapun yang lain, supaya aku dapat menyelamatkan pamanmu. Rahasia itu tidak boleh diceritakan kepada siapapun." Dengan segera pasukan itu membuat rencana untuk melindungi Paulus. Ia memanggil 200 orang prajurit, 70 orang berkuda, dan 200 orang bersenjata lembing untuk membawa Paulus tengah malam itu juga ke suatu tempat yang bernama Kaisarea. Dengan demikian, saat orang-orang jahat itu mengutarakan kehendaknya, mereka sudah tidak bisa bertemu Paulus lagi, karena Paulus sudah dipindahkan tempatnya. Syukur paman Paulus dapat diselamatkan, walaupun aku melakukannya kemarin dengan deg-degan dan was-was. Terima kasih Tuhan telah memberiku keberanian untuk melakukan hal yang benar. Sekarang Paulus aman. Saat menghadapi ketakutan, percayalah, Tuhan akan menolongmu untuk menjadi berani melakukan yang benar. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan juga akan menyertai setiap kami seperti Tuhan menyertai Paulus dan keponakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita dari Ulangan 31 ayat 6 adik-adik. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita ulangi sekali lagi ya. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tetap setia datang ibadah sekolah minggu.